Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya fattahu ya alim iftah lana futuhal arifin. Nama saya Zainal Mutakin, kelas A12, NIM 22811305666. Pada kesempatan yang baik ini saya akan menjelaskan materi mata kuliah fikih terkait rukun, syarat, sunnah, dan hal-hal yang membatalkan puasa. Yang pertama, rukun puasa. Rukun puasa ini ada dua. Yang pertama niat, dan yang kedua menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa, mulai dari terbitnya fajar shadiq sampai terbenamnya matahari. Niat ini ketika niatnya puasa fardu itu harus di malam hari. Seperti nawaitu shoma godin an adai pada syahri ramadhani hadis sanati imanan wa ihtisaban lillahi ta'ala. Kalau niatnya untuk puasa sunnah boleh di pagi hari dengan catatan belum makan apapun. Kemudian batasannya sampai waktu istiwa. Seperti niat puasa sunnah Senin, nawaitu shoma yaumal isnain sunnatan lillahi ta'ala. Yang kedua, menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa, mulai dari terbitnya fajar shadiq hingga terbenamnya matahari. Dari hal-hal yang membatalkan puasa ini seperti makan, minum, jima, dan lain sebagainya. Syarat sah puasa. Yang termasuk syarat sah puasa itu ada 4. Yang pertama, beragama Islam. Yang kedua, tamyiz. Yang ketiga, suci dari haid, nifas, dan wiladah. Dan yang keempat, waktu yang diperbolehkan untuk berpuasa. Yang pertama, agama Islam. Jadi orang kafir itu tidak diwajibkan berpuasa. Bahkan kalaupun berpuasa itu tidak sah. Kemudian yang kedua, tamyiz. Bagi anak-anak yang sudah batasan tamyiz, artinya dia itu sudah bisa membedakan antara yang benar dengan yang salah, mandiri, makan sendiri, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, suci dari haid, nifas, dan wiladah. Bagi perempuan ini ketika dalam keadaan haid, nifas, dan wiladah itu tidak diperbolehkan untuk berpuasa, bahkan haram. Kalaupun berpuasa tidak sah. Kemudian yang keempat, waktu yang dibolehkan untuk berpuasa. Karena ada hari-hari yang dilarang untuk berpuasa, bahkan haram. Seperti halnya hari lebaran, baik Idul Fitri, Idul Adha, juga hari tasyrik. Maka tidak boleh berpuasa pada hari-hari tersebut. Sunnah puasa. Adapun hal-hal kesunahan berpuasa, yang pertama sahur. Karena kata Kanjeng Nabi, tasaharu fa inna bisahuri barokatan. Sahurlah kalian karena dalam sahur itu terdapat keberkahan. Yang kedua, menyegerakan berbuka. Jadi ketika matahari sudah dipastikan diyakini terbenam, maka segerakanlah untuk berbuka. Kemudian yang ketiga, banyak berdoa ketika berpuasa dan ketika akan berbuka, karena doanya orang yang berpuasa itu makbul. Bahkan termasuk waktu ijabah itu ketika hendak berbuka puasa. Yang keempat, menggunakan siwak. Jadi ketika kita berpuasa kemudian hendak melakukan sholat duha, baca Quran, itu disunahkan untuk siwak. Nah, bagi mereka yang sedang puasa, itu kesunahan itu sampai waktu istiwa. Ketika sudah melebihi waktu istiwa, itu tidak boleh menggunakan siwak. Bahkan hukumnya makruh bagi orang yang berpuasa bersiwakan setelah waktu istiwa. Kemudian yang kelima, dermawan. Nah, kesunahan dalam berpuasa itu hendaklah dermawan, sehingga disunahkan bagi orang yang berpuasa itu untuk memperbanyak sedekah, memberi takjil, memberi makanan kepada orang yang tadarus dan sebagainya. Kemudian yang keenam, banyak membaca Al-Quran. Makanya tradisi kita di kampung itu tadarus setelah sholat tarawih.
Bahkan lebih dari itu, perbanyaklah baca Al-Quran di waktu-waktu yang lainnya selama kita berpuasa. Kemudian yang keenam, bersungguh-sungguh beribadah di 10 terakhir bulan Ramadan dalam rangka menggapai keutamaan malam Lailatul Qadar. Karena keutamaan malam Lailatul Qadar itu sama, bahkan lebih utama daripada 1000 bulan. Hal-hal yang membatalkan puasa. Adapun yang termasuk hal-hal yang bisa membatalkan puasa itu ada 7. Yang pertama, makan dan minum disengaja. Kemudian yang kedua, muntah disengaja. Yang ketiga, haid dan nifas bagi perempuan. Yang keempat, istimna, mengeluarkan sperma dengan sebab apapun, yaitu masturbasi, onani, baik itu dengan tangannya sendiri atau tangan orang lain. Kemudian yang kelima, yaitu orang yang berniat buka puasa sekalipun dia tidak makan. Jadi ketika ada orang yang lagi berpuasa, kemudian di dalam hatinya kentek niat keluar atau buka puasa sekalipun tidak makan apapun, ya dia batal. Nah, kemudian yang keenam, memasukkan sesuatu walaupun tidak mengenyangkan ke dalam lubang yang ada pada manusia, seperti hanya ngupil, yaitu ketika jari telunjuknya itu masuk terlalu dalam, itu bisa membatalkan puasa. Ataupun misalkan ngorek-ngorek telinga sampai telunjuk itu masuk ke dalam, itu bisa membatalkan puasa juga gitu. Kemudian yang ketujuh, yaitu sengaja melakukan jima di siang hari bulan Ramadan. Misalkan kalau misalkan di jimanya itu di siang bulan Ramadan, itu di samping wajib qada juga wajib bayar kifarat. Kifaratnya itu yaitu memerdekakan hamba sahaya. Kalau tidak mampu, berarti nanti berpuasa selama 2 bulan berturut-turut. Kalau tidak mampu juga, ya memberi makan 60 fakir miskin. Nah, bagaimana kalau misalkan jimanya itu di siang hari tapi puasanya puasa Senin misalkan, ya itu ya enggak masalah, cuma batal saja. Jadi kewajiban qada kemudian kifarat ketika jima di siang Ramadan itu ketika puasanya puasa Ramadan. Kalau puasa sunasi ya cuma batal puasa doang. Itulah materi yang bisa disampaikan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.